beliau mengirim Abraha untuk menjadi raja di Yaman. Sebagai rasa terima kasih Abraha, apa yang dilakukan oleh Abraha? Kita bisa melihat nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi di situ sebagai rasa terima kasih, dia mendirikan sebuah bangunan, itu namanya Qulaisy. Bahkan ada menaranya itu, menaranya sangat tinggi sekali. Di dalam tafsir itu diungkapkan, "Lau nadhara ahadun ilaiha, lau nadhara ilaiha, fasaqata qala suatahu." Jadi kalau seorang melihat menaranya itu, Qulaisy itu menaranya saja, itu sampai-sampai pecinya jatuh, saking tinggi menaranya. Kemudian apa kata Abraha sebagai rasa terima kasih kepada Raja Najasyi? "Saya sudah membangun untukmu wahai Raja Najasyi sebuah bangunan yang luar biasa, tidak pernah dibangun oleh raja lain. Ya, sebagai rasa terima kasih saya kepada kamu." Kemudian ada kata-kata terakhir, ya. Ini kata-kata terakhir yang diucapkan oleh oleh Abraha. "Saya tidak tinggal diam saja," kata Abraha. "Saya akan membuat orang Arab yang mereka itu tawaf di Mekah itu akan saya bawa kemari semua." Ya, ini kata Abraha. Rupanya kata-kata dia ini didengar oleh keturunan Quraisy. Ya, Malik bin Kananah, keturunan Malik bin Kananah. Jadi makanya kalau kita lihat di dalam sejarah, kita lihat di dalam tafsir, itu Malik bin Kananah adalah kakek Nabi yang ke-14. Kakek Nabi inilah ketika lahir, karena Malik bin Kananah itu keturunan Malik bin Kananah itu adalah keturunan Quraisy. Keturunan Quraisy. Salah satu keturunan Quraisy tapi tidak disebutkan namanya siapa. Di situ disebutkan Bani Malik bin Kananah. Mereka ini mendengar pernyataan raja Abraha, yang beliau mengatakan, "Saya tidak tinggal diam saja. Saya akan membawa seluruh penduduk Arab yang mereka tawaf di Ka'bah itu akan saya bawa kemari." Jadi saking marahnya mereka itu, pada malam harinya mereka pilih tempat yang waktu yang sangat tepat. Itu mereka kencingi Quraisy, mereka kencingi dan bawa hajat di situ. Ketika pagi harinya dilihat oleh Raja Abraha atau Al-Ashraf, dia melihat, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan ini? Ya, ini sama kejadiannya seperti Nabi Ibrahim bersama Numrud. Ketika Numrud melihat patung-patung sudah ditebas semua lehernya, dia mengatakan, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang melakukan ini? Kemudian ada saksi yang mengatakan Al-Arab. Itu yang buat itu orang Arab itu. Jadi makanya orang Arab langsung terbayang sama Abraha, langsung terpikir sama Abraha kalau orang Arab itu adalah orang yang tawaf di Ka'bah. Akhirnya apa? Abraha langsung menghubungi Raja Najasyi, beliau minta bantuan. Jadi nggak tanggung-tanggung, yang dikirim oleh Raja Najasyi adalah gajah. Maka gajah itu bukan berasal dari Yaman, tidak. Gajah itu berasal dari Ethiopia. Gajah itu berasal dari Habasyi, dari Habsyah. Maka gajah itu ketika penyerangan itu terjadi, penyerangan bukan dari Yaman menuju Mekah, tidak. Penyerangan itu dari Habasyi, Ethiopia, langsung menuju Mekah Al-Mukarramah. Jadi makanya gajah itu di dalam tafsir Sawi itu ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan 12 ekor gajah, ada yang mengatakan 18 ekor gajah, ada yang mengatakan 1000 ekor gajah. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya gajah itu bukan berasal dari Arab. Jadi gajah itu dikirim oleh Raja Najasyi yang berada di Ethiopia untuk membantu Raja Abraha. Jadi makanya ketika mereka gajah itu sampai satu-satu sampai ke Jazirah Arab, jadi makanya timbul beberapa persepsi, timbul beberapa jumlah gajah yang berbeda. Ada yang mengatakan 12 tadi, kemungkinan besar. Jadi mudah-mudahan ada yang melihat pertama sekali gajah itu diturunkan dilihat 12, mereka melapor ada 12 gajah. Bisa saja ketika itu ada yang melihat lagi, sudah bertambah 18 gajah. Bisa saja setelah itu dia lihat lagi, gajahnya sudah banyak sekali sehingga dikatakan ada 1000 gajah. Padahal mungkin tidak sampai 1000. Bisa saja 500 atau 600, ya seperti kita. Berapa orang itu? Ada ribuan orang. Padahal mungkin ada 500 atau berapa ratus lah. Karena kan tidak mungkin dikira satu-satu lagi.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya disinilah peran ketika orang-orang Arab itu, perannya Abdullah. Ya. Abdullah berperan juga, ayahnya Nabi Muhammad SAW, ketika penyerangan tentang Abraha terhadap Ka'bah. Jadi ketika mereka sudah sampai di situ, kemudian ternak-ternaknya semua diambil. Ketika itu Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Makanya Abdul Muttalib itu dituakan oleh mereka. Kenapa? Karena beliau dari Bani Hashim. Bani Hashim, keturunan Bani Hashim adalah keturunan terhormat. Salah satu cucunya adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka semua datang mendatangi Abdul Muttalib. Apa kata mereka? Ternak kita sudah diambil. Jadi tolong minta kepada Raja Abraham untuk mengembalikan ternak kita. Akhirnya apa? Bernegosiasilah Abdul Muttalib dengan Raja Abraham. Hasil negosiasinya, Raja Abraham merasa heran. Kenapa mereka ini tidak merasa resah, tidak merasa takut kalau Ka'bahnya sebentar lagi dihancurkan? Kenapa mereka takut ternak mereka itu diambil? Jadi makanya pertanyaan ini yang dilontarkan kepada Abdul Muttalib. Apa kata Abdul Muttalib? Ternak itu kami yang besarkan, itu ternak kami. Sedangkan Ka'bah itu punya Allah Subhanahu wa taala. Itu kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka semua naik ke bukitnya. Ketika itu Abdul Muttalib menyuruh kepada Abdullah, menyuruh kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi Muhammad SAW, untuk memantau bagaimana keadaan mereka. Ini ketika setelah diturunkan burung ababil itu. Ini peran Abdullah itu luar biasa. Jadi peran Abdullah, kenapa dikirim Abdullah, kenapa tidak orang lain? Jadi Abdul Muttalib mengatakan huwa afrasul Arab. Dia itu orang penunggang kuda yang luar biasa sekali. Ini Abdullah. Jadi makanya Abdullah itu disuruh lihat bagaimana keadaan orang-orang raja Abraha. Bagaimana keadaan pasukan-pasukan gajah itu. Dan Abdullah berlari sangat kencang sekali dengan kudanya. Kemudian dia kembali dengan sangat kencang sekali. Dia melapor kepada Abdul Muttalib, halaku, mereka semua sudah hancur. Mereka semua sudah tidak ada lagi. Artinya luar biasa sekali. Abdullah melihat langsung bagaimana kejadian pasukan Ashabul Fil itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini sedikit cerita tentang dari mana gajah itu dan bagaimana penyerangan itu. Jadi makanya ini kalimat pertama di sini yang Allah ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat hai Muhammad? Ini kalau bahasa terjemahannya. Tapi kalau bahasa tafsirnya, kamu sudah tahu ya Muhammad. Kejadian ashabul fil melalui pamanmu, melalui kakekmu, melalui orang-orang Arab, melalui orang-orang Quraisy yang bercerita bagaimana hebatnya bagaimana hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hebatnya burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang-orang Abraha. Tetapi sekarang masalahnya di sini. Jadi kenapa di sini disebutkan dengan ashabul fil? Jadi yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan gajahnya tapi pasukannya. Jadi kalau gajahnya ada 1000 gajah, itu gajahnya tidak ada masalah apa-apa. Yang bermasalah siapa? Yang bermasalah adalah orang-orang yang penunggang gajah, orang-orang yang ikut gajah. Nah, ini yang bermasalah. Jadi artinya kejadian ini tidak asing lagi bagi Nabi Muhammad SAW karena sudah dicerita oleh orang Arab, dan tidak asing lagi bagi orang-orang Quraisy itu sendiri. Ini kalimat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita kembali lagi kepada yang pertama tadi. Istifham itu ada dua. Ini gaya bahasanya adalah gaya bahasa istifham khabari. Sebuah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak membutuhkan kepada jawaban. Jadi kan tadi ada dua istifham. Ada istifham insya'i, sebuah kata tanya itu yang membutuhkan kepada jawaban. Artinya setiap statement yang diungkapkan, setiap pertanyaan itu sangat membutuhkan kepada jawaban jawaban langsung. Tetapi ini modelnya apa? Ini gaya bahasanya adalah istifham khabari. Jenisnya apa? At-takrir. Allah ingin menguatkan kepada Nabi Muhammad. Allah ingin mentaukidkan kepada Nabi Muhammad lagi, kejadian itu benar ya Muhammad. Walaupun kamu lahir 50 hari setelah itu, tapi tidak ada orang Arab, satu orang Arab pun yang memungkiri